Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Amma ba'd. Nasi sudah menjadi bubur, tidak mungkin dikembalikan jadi nasi lagi. Salahmu sendiri, engkau tidak usah marah ketika hatimu terkoyak akibat ada orang yang salah membaca dirimu, karena engkau sendiri merestui buku harian yang ada di hatimu dibuka untuk umum, sehingga siapa saja boleh membaca. Pernah aku minta kepadamu untuk bersedia menjadi air saja, tetapi engkau tidak mengerti. Sambil geleng-geleng kepala, lalu engkau bertanya, apakah maksudmu? Biar aku tidak ada bau, tidak ada rasa, dan tidak ada warna. Lalu kujawab, maksudku kemana saja engkau mengalir akan menyuburkan kembali tanah yang gersang. Ditambah lagi sifat air itu, wahai kekasihku, akan selalu mengalir secara alami menuju dataran yang lebih rendah. Ketika ada hambatan akan berputar mencari jalan, sehingga tidak usah banyak memikirkan siapapun yang bersikap selalu ingin tahu. Mereka hanya memikirkan kepentingan-kepentingan sesaat, sehingga setelah tercapai akan berhenti sendiri lalu lenyap tanpa kabar lagi. Kemudian orang-orang yang tidak bersedia memaklumi ketika engkau dalam kondisi kebatinan yang tidak nyaman, sangat tidak layak engkau berbagi kebahagiaan bersama mereka sama sekali. Kemudian makna kebahagiaan juga perlu aku jelaskan supaya engkau mengerti bahwa pada saat engkau bahagia bukan berarti engkau tidak tersentuh oleh kesedihan dan engkau dijamin tidak menangis. Sesungguhnya kebahagiaan itu, wahai kekasihku, adalah ketika engkau mempunyai sikap hati yang selalu senang menerima semua keputusan Tuhan. Lalu engkau jalani kehidupan ini dengan penuh syukur, dan senyuman di bibirmu selalu melekat, tidak pernah menghilang. Memang semua orang dapat berpendapat, tetapi sangat sedikit sekali yang dapat membangun argumentasi yang kokoh untuk membuktikan kebenaran pendapat mereka. Namun demikian, sekuat apapun argumentasi yang berupa asumsi-asumsi, tidak mungkin dapat mematahkan bukti ilmiah berupa hasil tes DNA. Oleh karena itu, tidak perlu banyak komentar dulu, kita tunggu saja hasilnya. Sungguh sangat tidak sopan, wahai kekasihku. Mereka telah menyakiti perasaanmu dengan dalih menjunjung tinggi kejujuran dan keterbukaan. Semestinya mereka harus dapat membedakan antara kejujuran dan kesongongan. Memang benar, kata orang, katakanlah kebenaran itu sekalipun rasanya pahit. Bila rasanya pahit, nanti siapa yang bersedia menelan? Sekalipun obat juga rasanya pahit, tetapi karena dibungkus dengan pemanis lalu ditelan, maka hasilnya alhamdulillah
setelah itu pulih kembali. Dalam kesempatan ini, aku ingin jujur kepadamu, tetapi rasanya tidak pahit. Aku sekarang ini sedang menanggung dosa besar, wahai kekasihku, karena aku sangat mencintai dirimu. Apakah engkau bersedia membimbing diriku untuk melakukan pertaubatan? Di samping itu ada dosa tambahan yang kulakukan, wahai kekasihku, yaitu ketika aku menikmati keindahan senyumanmu yang terlukis di bibirmu yang terlalu indah itu. Padahal senyumanmu itu disertai air mata yang membasahi sudut bibirmu. Mengapa aku tidak menikmati kecantikanmu dengan di tengah engkau sedang bersedih hati, padahal senyumanmu itu adalah senyuman perjuangan untuk menyembunyikan kesedihanmu. Oleh karena itu, wahai kekasihku, jagalah selalu kedamaian hati, tidak usah banyak memikirkan reaksi-reaksi mereka, karena ketika engkau sibuk memikirkan apalagi muncul rasa takut, nanti kegalauan hatimu itu akan memupuskan semua kreativitas dan akan membuat imajinasimu menjadi tumpul. Andaikan sampai terjadi pertengkaran bersama mereka, justru di situ ada kesempatan emas bagi dirimu untuk membuka diri, berterus terang dan blak-blakan yang selama ini dibungkus dengan basa-basi yang memang sebenarnya sudah benar-benar basi. Sekeras apapun perlawanan yang akan engkau hadapi, aku yakin engkau akan mampu karena engkau telah terbukti dapat menyembunyikan kesedihanmu di balik senyumanmu yang manis sekali. Adapun aku sendiri sebagai lelaki, wahai kekasihku, bukan hanya menyampaikan pendapat kepadamu, tetapi juga aku selalu meminta pendapatmu dalam segala hal. Ini bukan karena aku lelaki bodoh atau lemah seperti yang mereka dakwakan terhadap diriku, melainkan karena aku meyakini bahwa hidup ini akan menjadi sangat indah apabila perempuan itu ikut terlibat di dalamnya. Jujur saja, aku sendiri dulu ada rasa takut jatuh cinta kepadamu, sehingga semua pintu kututup rapat-rapat supaya engkau tidak dapat masuk. Tetapi ternyata, wahai kekasihku, aku telah salah duga. Terbukti pencuri ulung itu tidak masuk lewat pintu. Sekarang engkau tidak usah mencuri, semua yang kumiliki kuserahkan semua kepadamu dengan sukarela, asal aku diizinkan setiap malam mengurai-urai rambutmu yang hitam lebat dan panjang itu. Aku hanya berpesan, rawatlah sikap rendah hatimu yang sangat indah itu. Jangan pernah memunculkan kesombongan sedikit pun, karena orang sombong itu hakikatnya memamerkan sendiri kekurangan-kekurangannya di hadapan orang lain. Juga yang penting bukan sekedar banyak teman, namun yang lebih utama adalah teman-teman yang membawa hati yang baik dan punya kesetiaan. Aku melihat dirimu sebagai perempuan yang amat cerdas, wahai kekasihku, karena selama ini aku tidak pernah tahu engkau meminta belas kasihan siapapun,
Dulu aku khawatir bertemu perempuan cerewet, tetapi ternyata setelah peristiwa yang sangat menyakitkan hatimu, sekarang ucapan-ucapanmu mulai terukur. Nanti barangkali terjadi hubungan bersama mereka terputus, aku mohon dengan sangat engkau buatkan bunker di dalam hatimu untuk menyimpan semua rahasia mereka. Dan jangan engkau bocorkan kepada siapapun, karena persahabatan itu, wahai kekasihku, adalah persoalan moral. Putusnya persahabatan itu, wahai kekasihku, disebabkan karena hilangnya kepedulian dan perhatian. Adalah lebih sering terjadi daripada disebabkan karena adanya persoalan. Dulu teman-temanmu yang telah masuk dalam kehidupanmu sebabnya adalah karena pilihanmu sendiri. Tetapi apakah mereka akan tetap tinggal di dalam hatimu? Itu sangat tergantung kepada pilihan mereka berdasarkan bagaimana mereka memperlakukan dirimu. Hati manusia itu, wahai kekasihku, bukan sorga untuk tempat tinggalmu. Oleh karena itu, jangan membuat hatimu semakin menderita, memaksakan diri untuk tetap tinggal di dalam hati mereka. Percayalah, wahai kekasihku, engkau pasti tidak akan mampu mencipta kepribadian yang bersifat sementara, sekedar hanya ingin membuat mereka mengagumi dirimu supaya mereka bersedia memperpanjang masa izin tinggalmu di dalam hati mereka. Sangat wajar sekali, wahai kekasihku, orang lain akan selalu memerasmu ketika engkau selalu berbuat baik secara berlebihan dengan semua orang. Segala sesuatu itu, wahai kekasihku, ada takarannya, tidak lebih dan tidak kurang. Hanya ada satu tempat yang paling nyaman supaya hatimu tenang. Rebahkanlah kepalamu di pundakku yang bidang. Nanti nafasmu semakin panjang dan pikiranmu semakin cemerlang. Kiranya cukup sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.